Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Qurratul Uyun, NIM 3618014 dari Prodi Manajemen Dakwah YAIN Pekalongan. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Dakwah yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Hidayatullah MSos. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi memajukan ikatan remaja masjid. Yang pertama ada akses media sosial. Di zaman sekarang, sosial media mempunyai sifat yang worldwide, menjadi keunggulan jejaring sosial media dalam penyebaran informasi. Dengan posting di sosial media, seluruh anggota organisasi yang memiliki akun sosial media dapat mengakses informasi, misalkan informasi rapat rutinan, agenda pertemuan, maupun kegiatan non-rutin seperti jalan-jalan bersama, makan bersama, atau yang lainnya. Yang kedua ada pemimpin yang efektif. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pemimpin efektif memahami secara sungguh-sungguh bahwa ia harus membawa organisasinya mewujudkan visi yang telah disepakati. Berarti ia perlu memiliki kemampuan yang pertama menciptakan visi yang menggambarkan kondisi organisasi di masa depan dan mampu mengkomunikasikannya kepada anggotanya. Yang kedua, mengembangkan strategi rasional yang menuju kepada visi yang telah dibuat. Yang ketiga, mengarah dan mengajak anggota untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati. Yang ketiga ada program yang realistis. Banyak organisasi masjid yang membuat program tanpa didasari kemampuan yang ada, sehingga akhirnya mereka membuat program yang cantik di atas kertas, tapi sulit untuk direalisasikan. Hal ini karena mereka membuat program tanpa terlebih dahulu melakukan analisa kemampuan organisasinya. Salah satu model analisa kemampuan organisasi yang cukup mudah diterapkan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisa kemampuan yang memperhatikan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman dalam sebuah organisasi. Kekuatan dan kelemahan lebih mengarah pada situasi internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman lebih mengarah pada situasi lingkungan eksternal organisasi. Organisasi masjid perlu membuat analisis SWOT dengan melakukan pendataan terhadap apa saja yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman organisasinya. Dari data tersebut, lalu dibuat strategi yang nantinya akan mewarnai program kerja organisasi. Yang keempat ada pengurus yang dinamis. Pengurus yang dinamis dapat terwujud apabila pemimpin organisasi mewujudkan lingkungan yang demokratis. Lingkungan demokratis hanya dapat diwujudkan apabila pemimpin berjiwa demokratis. Beberapa ciri pemimpin demokratis yaitu yang pertama, menyukai musyawarah, yang kedua, memelihara kebebasan berpikir, yang ketiga, memperhatikan kebutuhan anggota, yang keempat, melakukan pujian dan kritik secara seimbang, yang kelima, mendorong prestasi anggota, yang keenam, menghargai prakarsa dan kritik anggota, yang ketujuh, mempercayai anggota dalam melaksanakan tugas, yang kedelapan, melakukan pengawasan secara wajar, 9. Memperlakukan anggota secara adil. Sedangkan pengurus yang dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa memiliki atau sense of ownership terhadap organisasi. Yang kedua, proaktif dan kreatif dalam mengembangkan organisasi. Yang ketiga, komunikasi berlangsung secara terbuka. Yang keempat, kerjasama dilakukan dengan saling percaya dan interdependensi atau saling ketergantungan yang tinggi. Yang kelima, konflik dikelola secara positif atau tidak dihindari. Dan yang terakhir ada implementasi program yang berbobot. Implementasi program yang berbobot tidak dapat lepas dari pengorganisasian atau organizing dan pengarahan atau actuating yang baik. Ada beberapa unsur pengorganisasian yang perlu dilakukan organisasi masjid, antara lain yang pertama, membuat struktur organisasi berdasarkan program. Yang kedua, membuat uraian pekerjaan tugas atau job description berdasarkan
pemerataan tugas. Yang ketiga, penempatan personil pengurus berdasarkan kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Yang keempat, menginventarisir sarana atau fasilitas dan dana yang dibutuhkan. Sedangkan unsur pengarahan atau actuating organisasi masjid yang perlu diwujudkan antara lain: yang pertama, kemampuan memotivasi; yang kedua, kemampuan bekerja sama; yang ketiga, kemampuan mengelola konflik; yang keempat, kemampuan berkomunikasi timbal balik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.